Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Lembaga Pendidikan LPQ Bina Usada, Ketua Umum PPTI, Ketua Umum Pakti, yang terhormat Bapak Ado Sadroi, Nas Sarjana Keperawatan, yang terhormat yang mewakili Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia, sekaligus dosen pemateri Tabib Makkah Abu Kevin yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh mahasiswa maupun mahasiswi perkuliahan D1 Tibu Nabawi dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, beserta nikmat waktu luang, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan malam hari ini setelah libur selama kurang lebih 3 pekan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa kita haturkan ke baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan kepada para ulama-ulama pengikutnya. Semoga kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah dari beliau. Sebelumnya mohon maaf atas kendala yang tadi sempat dialami karena ada sedikit kendala di aplikasi admin. Sebelum kita memasuki acara inti pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, acara yang kedua yaitu adalah informasi, untuk acara yang ketiga yaitu adalah penyampaian inti materi, untuk susunan acara yang keempat yaitu adalah diskusi atau tanya jawab seputar materi yang nanti akan disampaikan. Adapun untuk yang terakhir yaitu adalah penutupan. Marilah kita buka untuk sesi yang pertama, kegiatan perkuliahan pada kesempatan malam hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah informasi, diinformasikan kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini dimohon untuk menonaktifkan speakernya atau memute-kan di saat dosen pemateri sedang menyampaikan materinya. Untuk informasi selanjutnya, dimohon kepada para mahasiswa yang belum melakukan absensi, dipersilahkan untuk melakukan absensi di grup WhatsApp maupun melalui layar monitor masing-masing dengan mencantumkan nama dan domisili. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu adalah penyampaian inti materi pada kesempatan malam hari ini. Materi yang akan disampaikan yaitu adalah tentang teori. Mungkin kita menyimak nanti rekaman besok. Misal masih ada kendala streaming YouTube. Pertama ini juga lagi ngirim komik ini loadingnya. Jadi meeting enak cenah. Hah? Jadi meeting. Jadi memang sudah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ampunannya, wa na'udzu billahi min sururi anfusina, dan kita berlindung dari kejelekan, kejahatan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan keburukan-keburukan amal kita. Mayahdillahu fala mudhillalah, memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ya, sebelumnya kami mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Tadi ada sedikit gangguan pada admin server ya. Ya, sekarang alhamdulillah sudah bisa beroperasi kembali. Ya, tadi kita juga, termasuk saya sendiri, saya pikir laptop saya atau jaringan saya yang error ya. Ternyata ada masalah di jaringan server admin. Baik, alhamdulillah setelah beberapa pekan kita beristirahat ya. Karena kita menyambut bulan yang mulia, kita ada 3 pekan mungkin ya. Kita istirahat, ya waktunya kembali kita mencas kembali, bersemangat kembali dalam thalabul ilmi, di mana ini kita sedang mempelajari ilmu pengobatan agama kita. Ya, kenapa harus bersemangat? Karena kita nggak hanya mempelajari ilmu pengobatan saja, tapi kita adalah terhitung orang yang sedang menghidupkan sunnah Nabi SAW, yang mana itu di bidang pengobatan. Nah, yang kita pelajari pun ini juga sangat berkaitan dengan agama kita. Kita juga akan menjadi nantinya ya, teman-teman semua yang ada di daerah atau di tempat tinggalnya, insya Allah semoga Allah istiqomahkan. Insya Allah nantinya juga akan menjadi duta-duta atau perwakilan-perwakilan untuk terus mensiarkan ilmu pengobatan agama kita. Nah, adapun kuliah ini juga agar teman-teman juga terpayungi, agar teman-teman juga lebih meningkat lagi pengetahuannya, dan pastinya teman-teman juga nanti akan lebih dihargai di luar sana. Nah, inilah tujuan dari pendidikan non formal ini ya. Jadi mohon kepada Allah agar kita semua diistiqomahkan dalam belajar, dan mohon juga kepada Allah agar Allah berikan kelancaran rezeki buat kita semua. Ya, semoga apa-apa yang kita perjuangkan ya di jalan ilmu pengobatan ini, Allah ganti dengan keberkahan-keberkahan di keluarga kita, ilmu kita, dan agama kita ya. Coba. Jadi luruskan niatnya, belajar ilmu pengobatan agama ini insya Allah akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan yang pastinya kita menolak punah ya. Nah, kita terus mensiarkan pengobatan ini. Nah, dengan cara yang apa? Dengan cara yang elegan pastinya, nggak biasa-biasa. Makanya mohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam belajar, dan insya Allah semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya hingga selesai pendidikan. Ya, alhamdulillah kita terasa bulan yang mulia, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh rahmat, penuh berkah. Ini berlalu begitu saja ya. Semoga
amal-amal kebaikan kita diterima Allah di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah terima amal ibadah kita semua dan memberikan keberkahan pada kita semua dan keistiqomahan tidak hanya di dalam Ramadan, tapi di luar Ramadan kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat dan salam kita curahkan senantiasa ke Nabi tercinta kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan ulama-ulama yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir masa. Ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, kita seperti biasa kita belajar lagi tentang Tibun Nabawi yang mana kita merujuk dari kitab pengobatan ya. Nah, ini pun kita ringkas seperti biasa agar kita paham intinya ya. Kita paham intinya, jangan sampai kita banyak teori tapi kita nggak paham atau ilmu itu lewat begitu saja. Nah, makanya kita rangkum seringkas-ringkasnya. Adapun nanti kalau ingin memperdalam lagi nanti insya Allah di tingkatan diploma 2 ya, D2 nanti. Nah, adapun di D1 kita ambil inti-intinya agar teman-teman paling tidak ada gambaran, oh kalau penyakit seperti ini dalam agama kita penanganannya tuh seperti ini gitu ya. Jadi intinya itu dulu agar tergambar dan langsung dapat mengingat dengan cepat. Intinya seperti itu. Makanya ini kita ringkas, semoga teman-teman bisa mengikuti. Ya, kita mulai. Bismillah. Yang pertama ini ada 3 yang kita mau bahas ya. Bab luka cedera, epilepsi, dan sakit pinggang. Jadi ada 3 pembahasan yang kita rangkum dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, silakan menyimak. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hasim bahwa ia pernah mendengar Sahal bin Sa'ad ditanya tentang cara pengobatan luka yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat perang Uhud. Nah, jadi ceritanya ini kisah di perang Uhud ya. Jadi pada saat zaman perang itu, cerita perang itu sangat kalau zaman sekarang tuh viral gitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang nggak perang tuh pengen tahu gitu dari riwayat sipulan gitu ya. Nah, ini kita lagi mengambil riwayat tentang luka ya. Baik, Sahal bin Sa'ad ditanya tentang cara pengobatan luka yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat perang Uhud. Nah, lalu beliau mengisahkan pada perang Uhud maksudnya ya. Pada perang itu beliau terluka di wajahnya. Masya Allah ya. Terluka di wajahnya. Ini Nabi tercinta kita loh, luka wajahnya. Tulang pipinya retak. Dan topi besinya juga pecah. Jadi helm besinya pecah. Nah, ini menggambarkan apa? Kedahsyatnya perangnya ya. Fatimah binti Rasulullah sendiri yang mencuci darah beliau. Nah, ini sekaligus kita ngambil ibroh ya. Ngambil ibroh tentang dari riwayat ini pun di samping cara penanganan luka, di sini pun ada ibroh yaitu apa? Nggak ada yang namanya ilmu kebal dalam Islam. Ya, ibrohnya di sini. Karena Nabi yang mulia, yang segitu dikawal oleh malaikat-malaikat mulia, itu pun luka wajahnya. Tulang pipinya retak, bahkan di riwayat yang lain sampai copot giginya ya, di perang yang lain. Ini pipinya retak, topi besinya dipecah. Jadi Nabi yang mulia saja ini nggak kebal ya. Dan para sahabat pun kalau lihat dari sirah-sirah yang lain itu ada yang badannya penuh sabetan pedang, hampir badannya, punggungnya itu nggak luput dari bekas
sabetan pedang. Baik, kembali ke inti lagi. Pada saat itu Fatimah, anaknya Rasulullah, ini mencuci darah beliau. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib, mantunya beliau, itu menuangkan air ke atasnya. Ya, jadi di atasnya sama tamengnya juga dituangin air gitu ya. Nah, ketika pada saat dituang itu, anak beliau Fatimah melihat bahwa darah pada tubuh Rasulullah itu bukannya makin habis, makin banyak. Ya namanya luka diairin ya makin deres ya. Jadi nggak akan berhenti darah itu. Baik. Jadi diairin ya makin banyak darahnya. Nah, lalu ia mengambil sepotong kain, baru ingat dia, oh nih kain yang zaman dulu kita cerita sedikit. Zaman dulu itu ada yang namanya merang. Nah, ini semacam kayak rotan atau mirip-mirip apa bangku rotan lah gitu ya. Nah, ini dari rotan ini bisa dibuat kerajinan-kerajinan seperti tikar, kertas, dan bahkan ini ada kain yang bahannya sebagian dari tumbuhan merang tersebut. Baik. Ya, kembali ke ceritanya. Nah, lalu Fatimah mengambil sepotong kain dan membakarnya. Nah, maksudnya kain ini bahan bakunya itu dari merang tadi itu ya. Nah, tadi kita ada bahas merang itu bisa buat tikar, buat kertas gitu-gitu ya. Nah, karena ini ada sepotong kain, nah Fatimah ngelihat nih bahannya dari merang nih. Lalu Fatimah dibakar oleh dia kain itu. Dibakar dan abunya ditempelin ke abu pada luka Rasulullah. Jadi ditempelin abunya ya. Jadi abunya kan udah dingin tuh. Jadi kan udah kayak bubuk ya. Nah, baru ditempelkan ke lukanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ta'ala, darah pun seketika berhenti mengalir. Nah, dikarenakan apa tadi? Abu kain yang dibuat itu dari bahan baku merang. Nah, memang ternyata pada zaman dahulu itu abu dari merang itu ya, itu berkhasiat menghentikan darah pada luka. Dia juga mengandung unsur pengering yang kuat. Namun dia nggak terlalu panas ya. Maksudnya adem dia. Biasa kan ada obat-obat pengering itu kan panas ya, misalnya kayak alkohol gitu ya, atau sejenis yang lainnya. Itu apa perih lah gitu ya. Nah, ini kalau merang nggak terlalu dia. Adem dia. Nah, karena banyak juga kalau sifat-sifat yang lain, kalau untuk pengering luka, ini justru akan menguras darah ya kalau terlalu dia itu panas menggigit gitu. Nah, ini dari sini kita bisa ambil pelajaran. Nah, ternyata abu dari pohon tersebut, abu dari bahan tersebut ya, itu bisa menghentikan darah. Nah, penulis Al-Kanun menandaskan merang amat berguna untuk mengeringkan luka dan mengobati luka yang masih basah ya, sehingga mengering. Jadi cepat dia keringnya. Ditempelin aja tuh merang ya, insya Allah keringnya cepat. Zaman dulu seperti itu. Nah, adapun di Mesir merang dipakai untuk membuat kertas. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal. Jadi bahan dari merang ini bisa menjadi apa saja, kerajinan gitu ya. Nah, karena sifatnya yang dingin dan kering, jadi sifat dari merang ini adalah dingin kering.
Kalau dingin, kering, ya cocok untuk luka. Jadi nggak terlalu perih ya. Udah itu dia cepat bekuknya, menghambatnya lah gitu ya. Nah, selain itu juga bisa mengobati sariawan. Nah, bahkan bisa mencegah infeksi pada luka. Nah, ini kalau kita ini kan di zaman sekarang antibakteri, antiseptik. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, barang sendiri adalah tumbuhan ya seperti rotan yang tadi saya bilang ya. Ini juga banyak digunakan untuk membuat tikar pada zaman dahulu, pada zaman itu ya. Kulitnya biasa digunakan juga sebagai alat untuk menulis. Ya, ini pembahasan tentang cara pada saat Rasulullah. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran tentang cara menghentikan luka dan yang dilakukan. Ya kalau zaman sekarang kalau sulit merang ya paling tidak kita tahu bagaimana yang Nabi itu penanganan terhadap luka seperti ini ya. Ada juga sih di riwayat yang lain dengan menggunakan madu ya. Misalnya luka berdarah, sobek ditempel madu, dibalut. Nah, seperti itu ada juga di riwayat yang lain, cuman di sini nggak kita bahas. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Teman-teman mungkin udah biasa ya atau mengetahui penyakit epilepsi atau ayan. Nah, penyakit ini sering kita jumpai ya. Nah, ini orang yang menderita seperti ini biasanya kejang ya, meludah-ludah dan sulit dikendalikan. Nah, ini banyak yang bingung atau panik apabila ada penyakit seperti ini. Nah, bagaimana tinjauan kedokteran Nabi dalam penyakit ini? Kita bahas. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Atta bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ia berkata, "Maukah engkau kuperlihatkan wanita penghuni surga?" Nah, Atta menjawab, "Mau," gitu ya. Ini maksudnya Nabi sedang berkata kepada Atta ya. Nah, kata Atta mau gitu. Lalu Nabi SAW bersabda, ada seorang wanita berkulit hitam datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, saya memiliki penyakit epilepsi dan bila kumat auratku terbuka. Doakanlah aku kepada Allah. Gitu. Maksudnya ada seorang, jadi Rasulullah pernah menjumpai wanita kulit hitam, jadi dia sering epilepsi, cuman datang ke Rasulullah minta doa lah gitu, atau minta diruqyah. Intinya seperti itu ya. Jadi intinya minta pengobatan dari Rasulullah. Terus dia juga curhat ya. Terus kalau kumat nih aurat saya kebuka wahai Nabi gitu ya maksudnya. Nah, doakanlah aku kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau bersabar, engkau akan masuk surga. Tapi kalau engkau mau, aku akan mendoakanmu hingga sembuh. Masya Allah ya. Jadi di poin ini Rasulullah SAW ini sedang menawarkan opsi. Kamu mau bersabar atau kamu mau sembuh? Kalau kamu bersabar, surgamu otomatis gitu, seolah-olah ada opsi seperti itu. Jadi kalau dia bersabar, maka dia akan masuk surga. Karena Nabi itu berbeda dengan manusia biasa ya. Apalagi Rasulullah itu diberi kemampuan atau kelebihan oleh Allah itu bisa melihat
yang hal-hal yang bayangan-bayangan seperti gaib dan lainnya ya. Nah, ini hanya didapat oleh kalangan Nabi dan Rasul. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW itu begitu melihat wanita ini, ya langsung ada gambaran apabila Rasulullah ibaratnya apa? Bukan, apabila wanita ini bersabar, ada gambarannya tuh Rasulullah seolah-olah melihat seperti itu. Nah, makanya Rasulullah berkata, kalau engkau sabar, insya Allah engkau masuk surga. Itu opsi pertama. Tapi kalau engkau mau, aku akan mendoakan hingga sembuh. Nah, opsi kedua ini seolah-olah kalau mau didoakan atau kalau mau disembuhkan dengan doa gitu ya, dengan ruqyah atau doanya Nabi SAW, itu insya Allah sampai sembuh. Tapi Rasulullah di opsi kedua ini nggak jamin akhiratnya. Nah, itu opsi yang kedua. Jadi kalau mau sembuh, Rasulullah nggak berani menjamin akhiratnya. Tapi kalau dia bersabar, Rasulullah udah mendapat bayangan bahwa kalau wanita ini bersabar, insya Allah udah ada bayangan surga ya, seperti Bilal ya, yang telapak sendalnya itu udah ada di surga. Nah, seperti itu kira-kira. Allahu a'lam. Lalu begitu dapat opsi seperti itu dari Nabi, kan zaman dahulu itu kalau orang-orang itu berbicara itu pakai peribahasa ya. Jadi nggak langsung sama nih kayak kita di Melayu. Misalnya mau ketemu aja pakai pantun dulu. Misalnya buah kecapi, buah nangka gitu ya biasanya gitu. Nah, di tanah Arab pun ada peribahasa-peribahasa atau sastra-sastra yang mengandung arti gitu ya. Nah, dari perkataan Nabi SAW ini, wanita itu seolah-olah paham gitu. Apa yang dimaksud Nabi gitu ya kira-kira. Nah, wanita itu langsung berkata dengan mantap, aku akan bersabar. Lalu ada opsinya, akan tetapi, bila aku kumat, kalau auratku terbuka, doakanlah agar auratku tidak terbuka saat aku kumat, gitu ya. Jadi, mohon doakan aku agar pada saat aku kumat, auratku tidak nampak lah, intinya seperti itu ya. Jadi, wanita ini memilih opsi satu, tapi dengan cerdasnya ia meminta yaitu kemuliaan agar auratnya pada saat dia kumat, kan kalau epilepsi kan kejong ya, nggak bisa mengendalikan diri. Nah, itu wanita ini memohon kepada Rasulullah agar didoakan kepada Allah agar pada saat dia kumat ini yang namanya auratnya nggak kebuka. Masya Allah ya. Kalau kita paling milihnya, udah minta sembuhin aja deh gitu. Udah nggak kuat nih, paling seperti itu ya kalau kita ya. Masya Allah. Baik. Penyakit epilepsi ada 2 jenis. Nah, ini ada 2. Selama ini kita taunya epilepsi itu ya kesalahan tubuh atau jaringan masalah di otak, saraf, seperti itu ya. Kelainan lahir, apa segala macam. Nah, padahal di Tibun Nabawi ini dibagi 2. Epilepsinya yang pertama adalah karena pengaruh ruh jahat yang merusak, maksudnya kemasukan jin, ya, gangguan jin. Nah, yang kedua adalah, ini yang biasa kita duga ya selama ini ya, epilepsi karena unsur dalam tubuh, unsur yang merusak dalam tubuh. Nah, jenis yang kedua ini yang paling sering dibicarakan oleh kalangan medis. Nah, jadi yang dibahas oleh kalangan medis dari dulu sampai sekarang itu yang kedua ini. Apa itu? Ya, faktor penyebab dan metode terapinya. Jadi ini maksudnya secara bukan gangguan ya, bukan gangguan jin, tapi kebanyakan kalangan medis dari dulu
Sampai sekarang itu mengiranya ini adalah jaringan atau kerusakan jaringan otak, saraf, dan unsur-unsur lainnya seperti itu ya dalam tubuh. Baik, adapun jenis epilepsi yang disebabkan oleh gangguan jin atau ruh jahat ya, diakui keberadaannya juga oleh pakar medis dan cendekiawan mereka. Nah, mereka akhirnya mengakui ya, ada juga epilepsi yang disebabkan oleh gangguan jin. Namun mereka tidak mampu mengatasinya kalau yang modelnya begini. Nah, mereka menyadari bahwa metode terapinya adalah melalui kekuatan ruh yang baik dan tinggi derajatnya, mulia gitu. Jadi pada zaman dahulu pun para pakar medis sebagian mengakui juga bahwa ada memang epilepsi yang sebabnya dari gangguan jin. Nah, ini hanya bisa diatasi oleh orang-orang yang ibaratnya mulia lah. Orang yang hatinya bersih. Orang yang memang ruhnya baik. Ya. Nah, ini pun ditandaskan juga oleh, mungkin kita udah kenal, ilmuwan yang bernama Hippocrates. Hippocrates ini hidup di zaman sebelum Nabi ya. Di dalam salah satu bukunya ia menyebutkan beberapa jenis terapi penyakit epilepsi. Nah, kemudian beliau menandaskan pula, ini perkataan Hippocrates dalam bukunya ya, semua terapi ini hanya berfungsi pada epilepsi yang diakibatkan oleh unsur-unsur buruk dan materi berbahaya dalam tubuh. Ya. Jadi mereka punya metode terapi lah seperti itu ya dalam mengatasi epilepsi. Namun beliau Hippocrates ini menandaskan, adapun metode yang mereka punya ini hanya berefek seperti itu ya terhadap yang memang gangguan epilepsinya ini secara medis, seperti itulah kira-kira. Nah, sedangkan penyakit epilepsi yang diakibatkan oleh pengaruh jahat atau gangguan jin, maka metode terapi mereka tidak berguna sama sekali. Nah, ini Hippocrates yang bilang. Ya. Nah, cuman zaman sekarang ini malah dua penyebab ini nggak kita ketahui atau nggak dipelajari. Seolah-olah yang ditampilkan itu ya semua medis. Nggak ada itu dari gangguan jin atau hal-hal jahat ya. Nah, ini yang sekarang terjadi. Makanya kita begitu mempelajari Tibun Nabawi lebih ternyata kedokteran Nabi mengungkap hal ini. Nah, terapi epilepsi dengan ruqyah. Nah, ini ada juga contoh dari ulama. Ya. Dari ulama-ulama, ya di sini kita sedang membahas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini cerita tentang riwayat beliau ya. Mengirimkan orang untuk berkomunikasi dengan ruh yang merasuk kepada tubuh orang yang terkena epilepsi. Jadi pada saat meruqyah orang yang epilepsi ya, lalu jinnya berkata, lalu yang meruqyah ini berkata, menyampaikan pesan lah. Syekh berpesan kepadamu, ukhruj, keluarlah. Jasad ini tidak halal bagimu. Maka si sakit pun langsung sadar. Hanya seperti itu aja. Ini luar biasanya amalan-amalan ulama terdahulu ya. Seperti kita ketahui atau mungkin sudah ada yang mendengar juga kisah ruqyah. Makanya kisah-kisah ruqyah para ulama ini seru-seru. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, Imam Mazhab Hambali itu meruqyah pakai sendal. Tapi kalau kita nggak
pelajari riwayatnya secara benar, kita seolah-olah ini adalah hal yang berobat atau yang lain. Enggak ya. Nah, maksudnya Imam Ahmad bin Hambal itu meruqyah pakai sendal. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menghinakan setan itu. Ya. Jadi seolah-olah gini loh. Ini cukup sendal saya aja dah kalau untuk ngelawan setan kayak kamu. Ya, saya nggak perlu datang. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu mau meruqyah orang nggak datang, dikasih doang ke muridnya. Ini sendal saya kasih ke orang yang kesurupan. Nah, muridnya bawa sendalnya Imam Ahmad bin Hambal ke si sakit itu, baru ngelihat sendalnya Imam Ahmad aja tuh setan langsung kabur keluar. Itu baru sendalnya, bukan orangnya ya. Tapi yang ditakuti setan bukan sendalnya. Tapi yang punya sendalnya ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Itu yang setan takuti. Wallahu a'lam. Ya, kembali lagi tadi dari cerita ini juga ada riwayat dari Imam Ibnu Taimiyah, ini juga mengirimkan orang. Jadi beliaunya nggak maju lah, intinya seperti itu ya. Jadi baru dikirimkan muridnya saja, baru menyampaikan peringatannya ya atau pesannya, itu jinnya langsung kabur seketika, si sakit pun langsung sadar. Baik. Beliau juga sering kali membaca ayat berikut di telinga orang yang terkena epilepsi. Wah, ini di riwayat yang lain ya. Nah, apa ayat yang sering beliau bacakan ini juga sering dipakai oleh di surah Al-Mu'minun ayat 115. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu ya, atau sudah pernah dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hasibatum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Nah, ini sering dipakai oleh peruqyah, artinya apakah kamu mengira gitu ya, seolah-olah Allah memperingatkan di Al-Qur'an, di kalamnya. Jadi Allah memperingatkan, apakah kamu mengira kami tuh menciptakan kamu secara main-main saja, gitu ya, seolah-olah diperingatkan. Jadi manusia dan jin itu diciptakan Allah nggak main-main, ya. Dan Allah menekankan kembali, dan emang kamu nggak takut kalau kamu tidak akan dikembalikan lagi kepada kami, bahwa kamu ini akan kembali kepada kami, gitu ya maksudnya. Jadi peringatan Allah kepada jin dan manusia bahwa kita itu akan kembali kepada Allah, dan kita diciptakan Allah nggak main-main. Ada pertanggungjawabannya. Nah, beliau pernah menceritakan kepada penulis suatu kali, penulis maksudnya di sini ya, menulis kitab ini ya. Beliau membacakan ayat itu di telinga orang yang terkena epilepsi. Jadi dibacakan ruqyah di telinga orang yang epilepsi. Lalu seketika roh setan atau jin yang ada dalam tubuhnya berkata, itu diucapkan dengan suara yang panjang. Beliau menjelaskan maksudnya iya gitu ya. Maksudnya setan itu berteriak dengan suara yang panjang, iya gitu. Allah alam seperti apa, tapi kira-kira itu ya. Maka yang kedua, ini setannya lebih bandel nih gitu ya. Maka aku ambil sebatang tongkat dan kupukulkan di urat leher di belakang kepalanya. Jadi yang diruqyah ini dipukul sama beliau, sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipukul lehernya pakai kayu. Ya. Saking kerasnya. Jadi sampai kram tangannya. Terasa kram dan keras sekali ya. Hingga orang-orang yang ngelihat, yang menyaksikan,
itu sampai berpikiran, wah mati nih orang gitu ya. Karena apa? Dipukulnya sampai keras. Nah, di sini pun nanti adalah ibroh ya. Ibroh bahwa ada juga setan itu yang bandel. Nah, tapi kita tentang ruqyah, kita nggak bahas bab tentang ruqyah di sini. Ini kita ambil riwayatnya saja. Nanti ditanya jawab kita jelaskan ya. Jadi ini salah satu cara, ada yang mudah, ada juga yang memang sulit ya dalam ruqyah. Ada juga jin yang bandel lah intinya gitu ya, yang keras. Baik, demikian ya. Jadi ada yang cuman lewat pesan aja dia udah kabur. Nah, ada juga di riwayat yang lain beliau meruqyah ya susah juga, sampai harus dipukul pakai kayu. Tapi kalau dalam pelajaran ruqyah nanti di praktek ruqyah nanti kita jelaskan teknik-tekniknya ya. Teknik meruqyah, mana yang boleh dipukul, mana yang nggak boleh gitu ya. Nanti ada kriterianya. Baik, kita lanjut ya. Jadi ada yang jin memang susah, ada yang mudah. Nah, kan habis dipukul tuh ya. Ini lanjut dari cerita yang tadi. Saat dipukul, roh setan itu berkata, saya menyukainya. Lalu beliau menjawab, tapi dia nggak menyukaimu gitu ya. Terus setan itu berkata lagi, aku ingin berhaji bersamanya. Nah, ini kan tipu daya setan ya, seolah-olah dia adalah temannya, teman karibnya yang paling paham dia. Nah, ini setan kelasnya jin nasab, hodam, nah seperti itu tuh. So, jadi teman, padahal setan yang menjerumuskan manusia. Baik, setannya berkata lagi, aku ingin berhaji bersamanya. Lalu beliau Imam Syekhul Islam menjawab, ya tapi dia nggak mau haji sama kamu. Lalu ruh itu berkata lagi, kalau begitu aku akan meninggalkannya karena aku hormat sama kamu. Ini talbis lagi ya. Lalu Syekhul Islam menjawab, tidak. Kau harus meninggalkannya bukan karena menghormati saya, tapi kamu keluar demi ketaatanmu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi disangkal di situ. Jadi setan mau bikin ini lagi nih, tipu daya. Jadi seolah-olah setannya mau keluar karena hormat sama si peruqyahnya. Nah, ini bisa menjadikan peruqyah tersebut ujub. Nah, kalau sampai terjebak di situ, ya udah, setan menang. Tapi sekelas Syekhul Islam, ya mana bisa terjebak di situ ya. Langsung paham, wah kamu mau ngangkat saya, biar saya bangga, biar saya ujub. Nah, nggak mempan. Kalau kamu mau keluar ya karena Allah dan Rasulnya, seolah-olah gitu ya, bukan karena saya. Keluarlah kamu demi mentaati Allah dan Rasulnya. Cukup itu ya. Lalu ruh itu berkata lagi, ya udah kalau gitu aku keluar. Karena setannya udah pakai beberapa cara nggak berhasil, ya akhirnya dia keluar. Kan sambil dipukulin juga ya, setannya akhirnya keluar juga. Lalu seketika orang itu langsung duduk dan menoleh ke kanan, ke kiri. Jadi begitu jinnya keluar, orang itu langsung kayak bingung. Nengok kanan, nengok kiri, kenapa aku bisa ada di tempat ini, Syekh? Lalu orang-orang yang nonton langsung pada kasih tahu tuh. Dan kau dipukuli sedemikian rupa gitu kan. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Kamu dipukuli, masa nggak berasa gitu ya seolah-olah ya. Nah, pasien itu kembali berkata, kenapa aku dipukuli? Apa dosaku? Nah, dari sini ternyata kalau orang yang kemasukan jin 100% itu dipukuli nggak berasa. Gitu ya. Jadi dia sama sekali tidak merasa bahwa ia dipukul berkali-kali dengan keras. Padahal dipukulnya udah pakai kayu, lehernya pula keras berkali-kali. Sampai orang yang ngelihat, wah mati nih orang. Gitu ya. Sampai orang ngelihat seperti itu.
Baik, ini riwayat dari beberapa ulama ya. Cara mengobati jenis epilepsi semacam ini memang harus diiringi dengan cara berpikir yang sehat, iman yang kuat, yang mana diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan cara mempelajari ruqyah syariah. Baik, kita lanjut ya. Kita bahas sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu epilepsi yang disebabkan unsur-unsur berbahaya dalam tubuh. Sejenis penyakit yang menghalangi organ tubuh ini bereaksi secara optimal, meski tidak secara mutlak. Maksudnya terapi-terapi yang dibuat oleh para praktisi atau kedokteran medis ya, ahli-ahli medis membuat beberapa jenis terapi, pengobatan, dan juga obat-obatan seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, yang jenis kedua ini insya Allah ya bisa membaik. Misalnya ada kerusakan di kepalanya, jaringan kepalanya, sarafnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini maksudnya secara unsur yang hal-hal yang ada dalam tubuh yang bisa mengakibatkan saraf-saraf kita terganggu, jaringan otak kita terganggu, jaringan-jaringan peredaran kita terhambat hingga menyebabkan kita menderita epilepsi jenis ini. Jenis yang memang faktornya itu bisa karena hal-hal yang bisa dijelaskan oleh medis gitu ya. Ada juga faktor lainnya itu juga bisa karena angin ya, masuk angin, bisa juga karena uap-uap lain ya, uap-uap yang mengendap di jaringan tubuh kita atau sejenis energi-energi yang bisa menyebabkan otak kita bermasalah ya, misalnya suplai oksigen nggak lancar ke otak kita, itu bisa juga yang membuat otak kita mengerut ya, atau terhambat. Karena terhambatnya suplai nutrisi oksigen ke otak kita, ini mengakibatkan anggota tubuh kita mengejang, kejang, itu kayak epilepsi tadi ya. Nah, sehingga tubuh korban tidak mungkin lagi dapat berdiri tegak atau tidak mungkin lagi bisa mengendalikan dirinya ya. Dan biasanya dia akan langsung jatuh, kejang, keras gitu ya, kaku ya. Nah, biasanya juga disertai ludah-ludah atau mulutnya berbusa seperti itu. Nah, ini jenis epilepsi yang kedua, dan ini insya Allah bisa diterapi dengan metode tadi. Nah, penyakit ini terhitung sebagai salah satu jenis penyakit yang bersifat insidentil. Bila dilihat dari muncul rasa sakitnya saja ya. Tapi juga bisa dikategorikan juga penyakit menahun, nggak sembuh-sembuh. Dia udah dari kecil ada juga ya, sampai dia besar itu masih ya. Bahkan ada juga yang sulit untuk sembuh. Nah, penyakit ini khusus menyerang bagian otak atau bagian inti otak. Penyakit epilepsi dalam kondisi demikian dianggap sebagai penyakit tetap. Maksudnya ini sulit disembuhkan oleh kalangan medis ya. Maksudnya penyakitnya sudah, kalau di kanker kan ada stadium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini epilepsinya ada juga yang kategorinya itu sudah stadium 4 atau sudah parah gitu ya. Nah, Hippocrates mengatakan penyakit epilepsi itu akan terus mereka idap hingga mati. Ya, maksudnya yang jenisnya udah stadium 4 lah gitu ya. Apa sudah parah. Nah, ini kasihan ya. Tapi kembali lagi, ma'angzalo mindain ila anzalo sifat. Di dalam ilmu pengobatan kita, ilmu pengobatan Nabi SAW itu nggak ada istilah, nggak ada obatnya. Semua penyakit
insya Allah ada obatnya. Secara zahir, penyakit epilepsi yang diidap oleh wanita dalam kisah yang hadis yang tadi itu ya, itu juga termasuk jenis ini gitu ya. Tapi nah bisa juga jadi karena gangguan jin ini wallahu alam penyebabnya enggak spesifik kita ketahui. Intinya epilepsi itu Rasulullah itu memberikan apa yang namanya opsi gitu ya. Jadi opsi yang ditawarkan Rasulullah, kalau bersabar dengan penyakitnya maka jaminannya surga gitu ya. Nah, tapi jangan dijadikan, ini juga banyak juga di luar hadis ini dijadikan oleh orang-orang yang anti berobat. Seolah-olah kalau berobat itu kita nggak tawakal. Ini salah juga ya. Karena sunatullahnya apabila kita sakit, sunnahnya berobat. Walaupun kalau ingin memilih seperti ini kembali lagi ke ketakwaan masing-masing gitu ya. Tapi jangan dijadikan hadis ini sebagai pelajaran untuk awam. Ini bahaya ya. Ini banyak kita jumpai hadis ini dipakai untuk orang-orang yang anti berobat. Seolah-olah kalau kita berobat nggak tawakal, masalah. Ya. Nah, ini udah dibahas para ulama dan banyak ulama yang meluruskan, nggak seperti itu. Ya, jadi ini kan opsi yang ditawarkan Nabi pada penyakit epilepsi. Jangan semua penyakit kita hantam semua pakai hadis ini. Ya, tapi ini dibahas ulama, saya pun nggak punya kapasitas untuk hal seperti itu. Cuman saya hanya sekedar mengikuti langkah-langkah ulama yang mengikuti Nabi SAW. Baik. Namun wanita sekali lagi tadi wanita itu lebih memilih bersabar, tapi minta doa agar auratnya tetap terjaga pada saat dia kumat. Ini Masya Allah ya, luar biasa. Ini pun kita jumpai di zaman sekarang. Ini jangan dijadikan ini ya, ini hanya sekedar cerita kisah nyata. Jadi ada kita mengobati ya, kawan saya lah. Ya kita mengobati seorang wanita ya. Dan wanita ini sakit kanker stadium sekian gitu. Tapi kita nggak sebut kankernya apa, karena ini lebih spesifik. Nah, dan kita pun mempelajari korelasi penyakit berat itu dengan perilaku dia sebelumnya. Tapi ada pelajaran yang kita nggak bahas ini. Intinya ini kita ambil ibroh saja. Pada saat itu kita suruh, pada saat itu kawan saya menyuruh teman-teman keluarganya keluar semua. Lalu kita tanya, kita sindir intinya ya. Nah, dia mengakui dosa-dosanya terdahulu. Lalu dia nikmat dalam berobat selanjutnya. Akhirnya hatinya, kita jelaskanlah riwayat-riwayat seperti ini ya. Lalu dia menjadi tenang, menjadi sejuk hatinya, dan finalnya dari nasihat-nasihat yang kita berikan, nah teman saya ini ceritakan juga kepada saya pada saat itu si wanita yang kemarin dinasihati itu ternyata umroh. Nah begitu umroh dia berkata, penyakit saya nggak usah disembuhkan Ustaz, saya ikhlas. Masya Allah, nggak lama mati di tanah suci ya. Luar biasa golnya ya. Nggak, maksudnya ini ibroh ya, ibroh. Ternyata di zaman sekarang pun ada wanita yang memilih karena apa? Orang yang bersabar atas penyakitnya, insya Allah dosanya berguguran, berjatuhan. Nah itulah cara Allah sayang kepada hambanya. Namun sunatullahnya tetap kita terus berobat gitu ya. Ini maksudnya jangan dijadikan dalil juga ya.
Ini hanya cerita, tapi cerita kisah nyata. Dan maksudnya ada juga di zaman sekarang yang cerita ini hampir mirip dengan cerita yang dari hadis ini ya, tentang epilepsi. Baik, wallahu a'lam. Ya satu lagi ya, masih ada waktu ya insya Allah ya. Kita bahas satu lagi, kalau tadi epilepsi, sekarang irkun nasa atau sakit belakang ya, sakit pinggang. Dari riwayat Ibnu Majah, dalam sunannya dari hadis Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, bahwa ia menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, obat irkun nasa adalah bagian pinggul kambing Arab. Irkun nasa maksudnya ini ya, sakit pinggang, atau ada juga yang menyamakan sakit pinggang dengan saraf kejepit. Nah, bisa juga tapi ya. Nah, ini bagian pinggul kambing yang dilelehkan kemudian dibagi menjadi 3, lalu diminum sehari 1 bagian. Nah, maksudnya apa nih? Bentar kita jelaskan. Nah, irkun nasa adalah sejenis penyakit yang bermula di sendi tulang pinggul, lalu turun ke belakang paha, maksudnya rasanya ya. Rasanya sampai ke paha, ada yang sampai ke tumit. Nah, ada yang akhirnya kakinya panjang sebelah, bukan panjang sebelah, kurus sebelah, ada kan ya? Orang yang kena saraf kejepit kakinya sebelah gede, sebelah kurus. Nah, itu sebenarnya ada tarikan di bagian pinggul. Nah, ini pun diceritakan oleh Nabi ada penyakit seperti itu. Nah, ini solusinya untuk herbalnya ya. Herbalnya itu dari panggul kambing atau ekor kambing ya. Nah, penyakit ini turun hingga tubuh menjadi kurus. Pahanya jadi kecil gitu ya. Baik. Semakin turun sehingga tubuh si sakit menjadi kurus. Hadis tersebut juga mengandung makna etimologis dan juga mengandung pengertian medis. Nah, secara etimologis, hadis ini mengandung indikasi dibolehkannya menyebut penyakit ini dengan sebutan irkun nasa. Tidak sebagaimana pendapat kalangan yang melarangnya. Mereka mengatakan bahwa nasa itu adalah urat. Jadi nasa adalah urat. Sehingga sama saja halnya dengan membubuhkan sesuatu kepada sesuatu itu sendiri. Itu jelas tidak mungkin. Sebenarnya ini peribahasa atau gaya bahasa zaman Arab dulu ya. Maksudnya kalau penyakit irkun nasa itu penyakit saraf kejepit atau sakit pinggang, itulah artinya di zaman tersebut. Kayak ir kan urat ya. Irkun, nah irkun urat penyakit urat gitu seolah-olah gitu ya. Tapi ada juga yang pertama artinya lebih luas dibandingkan dengan nasa. Jadi urat irk ini artiannya lebih luas. Jadi bisa dikatakan sifatnya umum lah seperti itu. Yang umum misalnya semua uang itu atau sebagiannya, yakni sebagian uangnya. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang umum, urat. Nah, kalau nasa itu penyakit yang secara detil itu menyerang urat. Jadi kalau tadi irk itu artinya urat secara umum lah artinya ya. Nah, kalau nasa itu lebih spesifik lagi ya. Jadi pembubuhannya kepada tempat dan posisinya. Ada juga yang berpendapat dalam bahasa Arab itu irkun nasa itu artinya urat lupa, saking sakitnya jadi kita jadi pelupa ya, sampai lupa gitu ya. Gitu. Jadi saking sakitnya kita melupakan segalanya. Ini ada lagi dalam pendapat masyarakat Arab pada saat itu ya. Jadi yakni rasa sakit pada sendi pinggul yang terus menjalar sampai telapak kaki. Kalau kita mah sakit pinggang atau saraf kejepit lah, kira-kira seperti itu ya artinya ya dari irkun nasa. Ini juga
sampai tumit dan sampai ujung-ujung kaki. Ini kalau yang udah parah sampai tarikannya sampai ke bawah telapak kaki. Nah, adapun di pengobatan Tibun Nabawi ini diteliti penyakit ini timbul akibat kekeringan. Kekeringan maksudnya kekeringan di ruas sendi. Kan di Rasulullah SAW itu menyebutkan kitab mempunyai sendi 360 sendi. Masya Allah ya, banyak juga ya. Jadi sambungan itu kan kalau di mesin tuh ada yang namanya oli ya teman-teman ya. Oli itu buat apa tuh, ngelumas. Nah, di pinggang kita atau di sambungan-sambungan area pinggang, pinggul, area situlah, lumbar, itu kering. Jadi olinya tuh kering lah seperti itu. Nah, terkadang diakibatkan oleh sejenis materi yang kental dan lengket. Ya, jadi kental dan lengket. Nah, jadi kekeringan atau kekentalan lengket gitu ya. Nah, sesuatu yang kental, kering atau lengket kan caranya ya tentu saja dengan diurai ya. Butuh berarti obatnya pencahar. Pencahar itu pengurai. Jadi yang sesuatu yang kering atau kental diurai atau lengket ya. Seperti itu. Adapun daging pinggul sebenarnya bukan daging pinggul ya. Tulang ekor kalau kita bilang ya. Tulang pinggul ini memiliki dua khasiat. Yang pertama, pematangan dan pelunakan. Itu yang pertama. Jadi khasiat pertama dipanasin seolah-olah kayak gitu ya. Dipanasin jadi kan lembek tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mematangkan atau memasak ya. Jadi unsur yang tadi kering itu, yang kedua khasiatnya memasak dan juga mengeluarkannya. Maksudnya unsur yang tadinya melekat itu, unsur berbahaya yang melekat pada tubuh atau yang kering tadi, selain dimatangin juga dikeluarin. Penyembuhan penyakit tersebut membutuhkan kedua hal itu. Nah, emang apa sih yang terkandung gitu ya? Kenapa harus kambing? Maksudnya kenapa harus ekor kambing gitu loh? Emang nggak bisa ekor sapi? Emang nggak bisa ekor kijang atau yang lainnya? Nah, kenapa kambing? Karena seratnya sedikit, ukurannya kecil, dagingnya lunak, khasiatnya baik karena makanannya. Kambing itu kan biasa nyantap rumput darat yang panas. Makanan dia tuh. Rumput soy, aloe dan sejenisnya lah. Nah, semua jenis rerumputan ini bila dikonsumsi oleh binatang, misalnya kambing sukanya rumput darat yang panas. Nah, karakternya karena dia suka rumput yang sifatnya panas gitu ya. Maka karakter ini akan berpindah ke dalam daging binatang yang memakannya. Nah, makanya kambing itu lebih berkhasiat, ekor kambing ya di sini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi apa-apa yang Nabi anjurkan pasti ada penelitian lagi setelahnya. Setelah zaman Nabi pasti ada diteliti lagi. Ternyata sifat tulang ekor kambing atau kambing itu sifatnya panas, lembab. Kalau dagingnya, kalau itunya lebih ke sifatnya panas dan mencahar ya, atau mengurai. Baik. Tentunya setelah semua rumput itu dikunyah dengan halus, disantap oleh kambing itu sendiri ya maksudnya, sehingga hancur dalam pencernaan. Nah, bagian-bagian itu ini mah penelitian ahli terdahulu ya. Nah, tentunya rumput yang tadinya sifatnya panas tadi, kering panas ya, itu hancur dalam pencernaan dan banyak berkumpul di daerah pinggul atau ekor panggul maksudnya.
Namun reaksi semua tumbuhan itu juga nggak cuman di ekornya, di susunya juga bermanfaat, di daging. Di sini juga kita bisa ngambil ibroh. Ya, jadi kambing ini dari mulai susunya, dagingnya, sampai tadi ekornya itu ternyata bermanfaat semua ya bagi manusia. Dan dagingnya pun sifatnya bagus sekali untuk manusia dibanding daging lainnya atau daging sapi, daging ayam. Daging kambing itu yang paling cocok untuk konsumsi manusia. Nah, cuman di antara yang lainnya, sifat pelembut dan pencahar pada daging pinggul tidak terdapat pada yang lainnya gitu ya. Makanya masing-masing dari bagian kambing itu punya kelebihannya lah seperti itu ya. Khusus di ekor kambing ini buat apa sifatnya itu bisa untuk mengurai tadi oli-oli yang ada di sendi gitu lah ya. Nah, ini khasiat dari tulang ekor kambing. Nah, itu ya. Jadi sampai dagingnya pun kambing itu luar biasa. Penuh manfaat. Dan ini juga bisa menjadi keyakinan bagi kita ya. Karena di zaman sekarang itu banyak hoax tentang kambing. Wah, kambing katanya bikin kolesterol. Kambing katanya bikin apa tuh? Darah tinggi. Kambing bikin macam-macam. Padahal kalau kita mau jujur menteliti, daging kambing adalah yang pas untuk tubuh kita, tubuh manusia maksudnya. Gak cuma dagingnya, susunya ya. Dan ternyata ini ada ilmu lagi, ternyata ekor kambingnya bisa buat masalah-masalah sendi atau saraf kejepit. Wallahu alam, inilah yang bisa kita ambil. Nah, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi dalam jami'nya dari hadis Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya obatilah penyakit radang pinggang dengan kayu bahar dan minyak zaitun. Ini ada solusi untuk terapi luarnya ya. Kalau tadi itu kan input. Nah, ini terapi luarnya yang dioles maksudnya. Nah, yang dioles. Jadi kayu bahar dan minyak zaitun ini dicampur ya. Nah, menurut kalangan medis, penyakit radang pinggang ada 2 macam juga. Yang pertama, radang pinggang sungguhan. Ada pula yang nggak sungguhan. Wah, ada sungguhan dan nggak sungguhan. Gimana nih caranya? Nah, yang sungguhan ini sejenis pembengkakan pada sekitar yang sakit gitu ya. Bagian dalam. Yakni bagian dalam tulang rusuk, sedangkan yang tidak sungguhan rasa sakitnya mirip sakit radang pinggang sungguhan namun berasal dari misalnya gini contoh, kita pegel nih di bahu ya, atau di pinggang aja deh contohnya. Nah, di pinggang ini yang maksud sungguhan ya memang terjadi tadi ya, entah kepelintir atau olinya kering gitu ya. Akhirnya apa? Dia itu pegel atau ngilu, sakit. Nah, ini sungguhan. Nah, yang nggak sungguhan seperti apa? Misalnya gini, kita masuk angin, tapi rasanya pinggang pegel. Nah, ini maksudnya yang disebut di sini itu bukan yang sungguhan maksudnya. Nah, karena angin, begitu perut kita udah minum ramuan-ramuan untuk pengusir angin, sakit pinggang kita sembuh. Nah, jadi maksudnya gitu ya, bisa karena angin atau hal-hal lainnya. Nah, ini yang nggak sungguhan. Nah, seperti itu ya kira-kira ya, nanti boleh ditanyakan di tanya jawab. Nah, terkadang nggak cuma di pinggang ya, kadang juga rasanya di rusuk, di otot dada, tulang rusuk belakang ya. Maksudnya
masalah-masalah sendi. Ini bisa di beberapa bagian tubuh. Jadi nggak cuma di pinggang. Maksudnya pengobatan ini boleh untuk penyakit yang memang pegel-pegelnya nggak cuma di pinggang, maksudnya gitu ya. Penanganan ini. Terus tadi yang kita bahas yang dibalur ya. Akar bahar atau juga disebut kayu India. Ini kalau di toko herbal juga suka ada ya. Dalam sebagian lafal hadis merupakan jenis obat yang ditumbuk hingga halus. Lalu dicampur dengan minyak zaitun yang sudah diangetin atau dipanasin. Diaduk minyak zaitun yang hangat itu diaduk oleh kayu bahar yang udah halus ya, udah bubuk lah gitu. Kemudian dibalur di tempat yang bisa karena angin atau bisa karena pegelnya memang beneran di situ ya penyumbatannya atau masalah pegalnya. Dan ini pun bisa diminum juga ya. Zaitun itu bisa diminum. Selain tadi ya. Jadi bisa dioles, bisa diminum. Nah ini pengobatan terapinya untuk sakit pinggang. Ada yang bisa herbal yang tadi Nabi jelaskan, ada juga yang dibalur. Menghilangkan bakteri, memperkuat organ, penyumbatan kayu tersebut juga memiliki khasiat untuk mengurai ya. Mengurai penyumbatan. Kenapa? Nah, Al-Misbahil menandaskan juga kayu itu, kayu bahar maksudnya ya. Itu sifatnya panas kering. Nah, angin dan membuka penyumbatan. Jadi karena sifatnya panas kering, nah ini juga bisa mengurai penyumbatan dan bagus untuk masuk angin ya. Berguna untuk juga mengobati peradangan kayak inflamasi ya. Menghilangkan kelembaban, kelebihan lembab ya. Disebutkan juga kayu tersebut juga baik untuk otak. Berarti mungkin diminum ya. Ada yang berpendapat bahwa kayu bahar juga amat berguna untuk penyakit radang sungguhan. Kalau peradangan itu akibat unsur dahak. Nah, buat dahak tenggorokan juga bagus. Terutama sekali penyakit itu ketika sudah berangsur sembuh. Wallahu a'lam. Nah, inilah yang kita bisa bahas pada malam hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana tinjauan kedokteran Nabi mengobati luka, dan juga bagaimana cara tinjauan pengobatan Nabi tentang epilepsi. Yang ketiga, ini ya, tentang sakit pinggang, cara kejepit, dan masalah sendi. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita serahkan ke admin untuk acara selanjutnya, mungkin sesi tanya jawab. Padahal admin kita. Baik, syukran. Jazakallah khair pada dosen pemateri yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Masya Allah, luar biasa. Materi yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan menjadikan manfaat dan kebaikan buat kita semua. Untuk susunan acara selanjutnya, yaitu adalah tentang diskusi atau tanya jawab. Tentunya perihal seputar materi yang tadi disampaikan oleh dosen pemateri kita. Kepada para mahasiswa yang hendak bertanya, dipersilahkan melalui raise hand. Bagi yang tidak terkendala uzur, mohon maaf untuk bisa membuka kameranya, tentunya dengan memperhatikan adab
adab dalam menuntut ilmu. Sekali lagi, dipersilahkan kepada mahasiswa yang hendak bertanya melalui raise hand, dipersilahkan. Kita awali pertanyaan dari kolom chat karena belum ada yang raise hand dari Pak Jihad Fisabilillah. Izin bertanya, Pak dosen, perihal wanita dengan gangguan epilepsi yang sudah sangat parah, bahkan sudah seperti ODGJ dan sudah berkali-kali diruqyah, bagaimanakah cara penanganannya? Tafadhol. Ya, bismillah. Jadi kita sebelum kita memulai pengobatan, pastinya kita tegakkan dulu diagnosanya seperti itu ya. Jadi kalau sudah berkali-kali diruqyah, bisa jadi ini adalah penyebab yang kedua. Apalagi tadi sudah seperti ODGJ ya. Maksudnya seperti orang yang memang terganggu mentalnya. Ini yang ditandaskan oleh Hippocrates kitabnya dalam karyanya. Nah, ini bisa jadi adalah penyebab yang kedua. Memang ada masalah di sistem peredaran otaknya ya. Nah, ini jatuhnya jadi psikis ya Bu ya. Maksudnya penyakit kejiwaan yang merusak unsur di dalam tubuhnya. Seperti itu ya. Nah, pengobatannya ya tentu saja kita sinambungkan antara epilepsi dan juga terapi medisnya. Adapun kalau di Tibun Nabawi untuk penyakit-penyakit yang bermasalah seperti ODGJ atau stroke atau permasalahan otak lainnya sudah pasti nanti dengan kombinasi bekam ya. Jadi selain diruqyah, kita juga akan fokus membekam rutin kepalanya per pekan sekali. Per pekan sekali maksudnya diselang-seling antara tubuh dan bagian kepala. Bagian kepala nanti di titik mungkin ya. Mungkin sama komak 2. Nanti bergantian lagi pekan itunya nanti badan, nanti kembali lagi bagian atas ini nanti dijelaskan mungkin di bab hijamah ya, tapi nggak apa-apa kita kasih bayangan saja. Nah, jadi selain ruqyah kita lakukan pembekaman. Adapun herbalnya ini kita fokuskan ke pegagan saja ya. Pegagan bisa nanti kalian tahu tumbuhannya, atau sekarang juga di herbal sudah banyak ya di toko-toko herbal. Jadi kalau untuk pengobatan inputnya itu dengan rutin minum pegagan dan madu. Nah, yang kalau untuk pengobatan terapinya dengan rutin membekam sepekan sekali. Nah, bergantian antara bagian punggung dan kepala. Nah, adapun penyakit psikisnya atau kejiwaannya dengan terus juga meruqyah. Seperti itu ya. Jadi penanganan untuk epilepsi. Ya. Tapi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Karena di raise hand belum ada, kita lanjutkan pertanyaan melalui kolom chat dari Pak Iko Mulyanto. Mau bertanya langsung atau melalui kolom chat, Pak Iko? Dari kolom chat aja ya. Nah, ini perihal jenis kambing yang tadi sempat Pak dosen sampaikan. Perihal untuk pengobatan irkunasa. Ya. Apakah khusus jenis kambing Arab atau memang bisa menggunakan jenis kambing yang mungkin ada di sekitar kita, terutama di Indonesia? Tafadhol.
Iya, sebenarnya untuk jenis kambing itu kambing bisa apa saja ya. Namun di riwayat yang lain itu Nabi menjelaskan yang paling baik itu yang kambing hitam, ya, kambing warna hitam. Ya, kebanyakan kambing warna hitam, kata para pakar kedokteran klasik, kambing hitam itu lebih kuat fisiknya, lebih bagus staminanya. Jadi pastinya khasiat tubuhnya lebih baik. Jadi itu ya, boleh pakai kambing apa saja, itu kan hanya redaksi hadis ya. Maksudnya tetap ininya adalah keumuman, yaitu semua jenis kambing. Karena kambing itu nggak mungkin ada yang beda-beda makanannya. Kalau kambing Arab doyannya korma misalnya gitu kan, kambing kita doyannya wortel kan, nggak, pasti rumput juga sama ya, rumput-rumput kering mereka suka. Jadi keumuman ya. Tapi kalau anjuran kambing hitam, yang warnanya hitam, ini bukan dari kita ngarang-ngarang ya, tapi memang dari para eh, kedokteran klasik Arab itu mengatakan demikian. Jadi bukan harus kayak apa ilmu-ilmu di Nusantara, kambing hitam, ayam hitam, bukan, maksudnya bukan yang seperti itu. Tapi kambing hitam maksudnya dia lebih kuat aja, lebih staminanya lebih baik. Baik, ini itu ya. Baik, sebelum ke raise hand, satu lagi pertanyaan dari Pak Bagus Purwandito. Ini untuk kasus ada pasien jatuh dari kamar mandi yang menyebabkan lumpuh di bagian kaki, namun di area pinggang ke atas ini normal. Adapun untuk kakinya mengecil, apakah bisa diterapi dengan menggunakan ekor kambing dan apakah ini termasuk bagian dari saraf kejepit? Tafadhol. Ya, insya Allah herbalnya bisa untuk penyakit demikian Pak. Tapi kita kalau sudah lama seperti itu kakinya sampai mengecil, kita harus bantu dengan terapi lainnya Pak. Terapi lainnya itu adalah kita perbaiki tulang pinggulnya. Ini masuknya sebenarnya di bab masalah tulang rangka ya, biomekanik tubuh manusia, sistem rangka tulang. Nah ini biasanya pinggulnya itu ada masalah ya, maksudnya nggak cuma herbalnya saja, tapi juga eh, ibu butuh juga terapi pinggul gitu ya. Tapi di pelajaran kita kali ini kita kan hanya membahas tinjauan ya, tinjauan dari segi minumannya gitu ya, dari herbalnya. Insya Allah bisa. Dan insya Allah juga kalau diminum rutin ya itu jauh perubahannya. Namun kalau sudah lama gitu bagusnya di terapi juga ya, terapi tulang ya. Kan banyak sekarang model-model terapi tulang ya, senam-senam tulang sendi gitu-gitu ya. Ada. Nah, sebenarnya kita di D2 itu ya, pelajaran untuk biomekanika tulang rangka. Ya, tapi insya Allah bisa Pak. Bismillah. Nggak, dirutinkan saja dengan ekor kambing. Baik, itu ya yang terjawab. Insya Allah bisa. Baik, untuk selanjutnya sudah ada 2 raise hand, baik dari Pak Dea maupun Pak Hermanto. Kita awali dari Pak Dea terlebih dahulu. Tafadhol Pak Dea. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, ini mengenai penyakit irkun nasa atau sakit pinggang itu. Ya. Ini kan termasuk saraf kejepit juga bisa masuk ke sini ya, Masuk sendi ya. masuk sendi ya. Itu ada metode-metode khusus nggak untuk terapinya, kayak semacam bekam atau ada titik-titik tertentunya gitu? Bisa nggak dengan pengobatan dengan bekam itu? Iya. Ya tentu saja itu sangat bagus ya Pak ya. Ya, jadi nggak cuma mengandalkan input Pak ya. Jadi memang kita harus
eh, kombinasikan dengan pengobatan lainnya. Nah, tadi selain memperbaiki apa sistem itu kan bisa juga dengan pijat ya, bisa juga Ya. dengan pembetulan tulang tadi ya, biomekanik tulang kalau yang udah mempelajari, dan kalau yang terapinya ya memang dengan bekam ya. Bekam ini juga sangat membantu sekali ya dalam kasus-kasus saraf kejepit. Nanti sebenarnya di semester 2 kita nanti akan belajar itu ya. Di teknik bekam saraf kejepit nanti ya. Oh, Masya Allah, mantap. Tapi nanti ya insya Allah ada ya. Cuman ya kita bocorin sekarang. Tapi nggak kita spesifik sekarang Pak ya. Tapi insya Allah dengan Ya. bekam bisa ya. Nanti kombinasinya terapi luar dan dalam seperti itu. Ya, adapun yang kita pelajari sekarang ini adalah metode inputnya Pak ya. Ya. Yang diminum ke dalam yang membantu mengolesi sendi-sendi yang tadi sifatnya kering atau lengket seperti itu. Tapi mudah-mudahan terjawab. Ada lagi Pak? Ya, cukup. Kita aja Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wah iya. Ya, ada lagi Pak? Ya, selanjutnya Pak Hermanto dari Jakarta Barat. Tafadhol, Pak. Oh, Jakarta aktif semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Moderator, Bapak dosen. Izin saya bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang merang. Apakah setelah peristiwa yang disampaikan tadi, ya, pernah di kalangan kita terapis tradisional ini memakai metode itu untuk penanganan luka? Yang kedua, bagaimana penanganan epilepsi atau ayan jika mendadak kita melihatnya, macam secara darurat gitu kita melihatnya, penanganan pertamanya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tapi kalau untuk metode yang tadi itu sebenarnya jarang yang memakai merang ya, karena memang langka ya. Zaman sekarang itu langka mendapatkan. Kalau zaman-zaman dulu sih masih banyak ya. Dan kalau memang itu juga budaya sana Pak. Budaya sana itu memang tanah-tanah Arab itu dijadikan bahan baku. Misalnya kalau kayak kita di sini tuh bambu, tikar gitu ya, atau rotan gitu ya, jadi anyaman ini, jadi bahan ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita pelajari hanya sekedar untuk pengetahuan saja Pak, wawasan, agar kita ada pengetahuan gitu lah. Bukan berarti kita harus memakainya. Jadi sepertinya jarang ya yang memakai metode tersebut. Tapi yang kedua adalah bagaimana cara penanganan epilepsi gitu Pak ya. Nah, ini pertanyaan bagus sekali karena epilepsi ini kan mendadak Pak ya. Serangan mendadak dan kebanyakan orang yang melihat itu panik. Nah, maka apabila ada yang terserang epilepsi, baik tetangga kita atau siapa, yang pertama-tama kita jangan panik. Lakukan yang pertama adalah miringkan badannya Pak. Ya, dimiringkan badannya. Jangan dipegangin kakinya, jangan dipegangin tangannya. Adapun badannya kejang, itu adalah cara tubuh untuk memperbaiki diri. Artinya kejang itu terjadi karena ada unsur tertentu yang itu butuh ketegangan dari tubuhnya untuk mengurai itu gitu ya. Nah, jadi pada saat dia kaku, tangannya kaku atau nendang-nendang atau apa, tangan kakinya jangan dipegang. Tapi yang benar adalah miringkan badannya. Miringkan badannya. Caranya ya ditekuk ininya terus dimiringkan. Atau kita miringkan perlahan-lahan. Jadi sininya yang penting bisa aman untuk kita belokin gitu ya.
Pokoknya intinya miringkan gimana tekniknya lah. Nanti kalau teknik memang susah kalau kita nggak praktek ya. Tapi intinya pada saat ada serangan seperti itu, kita jangan panik tapi miringkan. Biarkan dia mengejang beberapa saat. Gitu ya. Yang penting eh, ada juga yang mengganjal mulutnya dengan sesuatu. Itu pun jangan, biarkan saja. Biarkan saja. Ini yang sering terjadi ya. Intinya miringkan saja. Nah, sambil dimiringkan, kita boleh bacakan ayat-ayat yang kita paham. Mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada si fulan ini melalui ayat-ayat-mu ya Allah. Pokoknya pakai bahasa kita lah mintanya sama Allah ya. Baru kita ruqyah dengan ayat-ayat yang kita mampu. Atau kita ruqyah Al-Fatihah berulang-ulang juga nggak masalah. Intinya nggak panik. Nah, kalau nanti di ruqyah ternyata ada yang ngomong, ini epilepsinya dikarenakan jin. Tapi kalau epilepsinya penyebab yang kedua karena ada kerusakan di dalam tubuhnya, ya kita biarkan sampai dia membaik gitu ya. Nah, sambil nunggu membaik, kita totok bagian belikat kirinya. Diuyak-uyak pakai jempol boleh ya, atau pakai apa sih? Atau kalau pas ada totokan, udah pakai totokan kayu gitu ya. Bagian belikat kirinya sambil diuyak-uyak. Nah, ntar lama-lama meredah dia. Ya, intinya jangan, kalau yang kita lihat kan dipegangin kakinya, tangannya gitu ya. Padahal dia makin ngamuk. Terus ludahnya kemana-mana. Udah aja miringin. Biarin dia ludahnya keluar. Sambil ditotok. Kalau memang penyebabnya ternyata medis gitu ya. Nah, tapi yang awalan kita miringin, bacakan doa. Nah, baru dibacakan Al-Fatihah, nggak taunya dia teriaknya lain. Nah, ternyata Om Jin ini ya, sikat aja udah. Bacain terus ayat kursi berulang-ulang, Al-Fatihah berulang-ulang. Mohon kepada Allah, ya Allah jadikan ayat kursi ini sebagai pembakar setan yang ada dalam tubuh saudara hamba ini. Udah, niatnya kita tulus mengobati. Insya Allah ya. Nah, ini sedikit sedikit sharing. Hampir 80% penyakit epilepsi yang qadarullah, maksudnya yang saya tangani ya, hampir 80% itu gangguan ya, gangguan. Jadi pernah saya tengah malam saya digedor-gedor tetangga, panik kan, ada yang epilepsi. Nah, begitu saya datang, niatnya saya mau notok. Saya bawa totokan sama minyak. Darah belum ngumpul ya kan. Baru tidur, toto udah diketok gimana tuh. Kan darah belum ngumpul, belum bisa berpikiran ini ya. Nah, yang udah yang saya ingat cuman bawa minyak sama alat totok gitu aja. Nah, begitu sampai ke sana, saya urut dulu kan. Saya urut dulu. Kalau diurut biasanya kan sakit gitu ya. Sakit, geli, biasanya gitu kalau diurut. Ini kok saya urut, dia ngomongnya panas. Panas. Saya belum nggak waktu itu. Ini awal-awal pertama ya, saya menangani epilepsi ya. Nah, saya karena darah belum ngumpul, ilmunya belum connect gitu kan. Pas dia ngomong panas-panas, saya baru mudeng. Wah, ini setan nih. Panas. Masa dipegang panas? Harusnya dipegang pegel, geli, atau ngidu. Nah, ini ternyata begitu saya usap-usap, urut-urut punggungnya, kata dia panas, panas. Nah, ya bener nih. Udah saya minta izin keluarganya, saya mau doakan, saya mau ruqyah. Ya benar. Begitu kita ruqyah, apa yang terjadi? Gak cuman kejang, salto keliling-keliling, jungkir-jungkir balik, keliling. Nah, nggak lama sadar. Ya, jadi kita lanjutkan ruqyah. Bismillah sadar. Nah, ini sedikit kisah
beberapa kali epilepsi, ternyata gangguan jin. Wallahu a'lam. Mungkin jadi itu tadi ya, ada dua penyebab, ada gangguan jin, ada karena medis. Kalau karena medis ya cara penanganannya seperti tadi. Wallahu a'lam, ya itu yang bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Ustadz. Ada sedikit lagi Ustadz. Baik. Tadi kan membahas tentang dimiringkan. Dimiringkan kemana Ustadz ketika orang epilepsi itu? Dan epilepsi itu tadi kan saya dengar kan berbusa. Busa itu kan secara mitos itu katanya itu kan menular. Ustadz. Gimana kita menanggapi itu? Maksudnya menular sesungguhnya apa? Hanya kabar burung aja itu ketika Iya. kita kena busa itu. Terima kasih. Baik. Jadi kalau miring itu bebas, Pak, mau kanan kiri. Yang penting kita mudah aja ngelihat tangannya mana yang lebih mudah untuk kita miringkan. Maksudnya ada yang bagian mudah ditekuk. Kayaknya enaknya ke sono, kalau ke sini nyangkut tangannya. Nah, nanti dilihat aja, Pak. Intinya miring ya, bebas ke kanan dan ke kiri. Yang berikutnya adalah busanya menular apa enggak? Ya, insya Allah enggak menular ya kalau menurut saya ya. Karena itu kan akibat dari bukan karena virus, Pak. Epilepsi itu bukan virus, tapi permasalahan penyumbatan area ke otak. Jadi nutrisi atau oksigen itu nggak lancar ke otak. Akhirnya mengkerut dia. Nah, mengkerut ini akhirnya nggak lancar, ini mengakibatkan tekanan tubuh. Nah, tekanan tubuh ini, nah cara tubuh untuk mengatasi ini ya dengan tekanan lagi. Akhirnya apa? Tubuh mengejang. Kita udah bahas demam belum ya? Belum ya? Jadi kalau di demam itu adalah pembahasan demam menurut Ibnu Nabawi. Ini nggak apa-apa ya, kita ke sebelah dulu sedikit. Demam itu adalah cara tubuh juga untuk memperbaiki diri. Nah, sama kejang pun sebenarnya cara tubuh, mekanisme tubuh yang Allah berikan dalam tubuh kita untuk memperbaiki dirinya. Gitu ya. Jadi insya Allah garis besarnya ini dikarenakan hal itu dan bukan karena virus atau wabah gitu Pak ya. Insya Allah nggak menular. Ya, insya Allah nggak menular. Baik, ada lagi? Terima kasih, cukup Ustaz. Baik. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Agus Fathahilah di Majalengka. Ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu adalah perihal manfaat daging lemak baik kambing maupun sapi. Yang kedua, apakah sama antara akar bahar dengan kustul hindi? Tafadhol. Ya, apa tadi yang pertama itu maksudnya gizi ya? Apa gimana? Maksudnya Manfaat daging kambing dan lemak kambing beserta manfaat daging dan lemak sapi. Oh, maksudnya kandungan dari sapi dan kambing gitu kali ya. Nah, Tapi kalau kambing sendiri, dagingnya itu sifatnya itu panas lembab. Jadi panas lembab ini malah bagus untuk peredaran darah kita ya. Sedangkan sapi itu sifatnya dingin kering. Nah, sapi sifat dagingnya itu dingin kering. Nah, makanya di hadis yang lain untuk daging sapi itu yang lebih menyehatkan adalah yang ada lemaknya. Jadi lemak daging sapi malah menyehatkan. Atau kita malah lemaknya dibuang gitu ya. Nah, yang bagus menurut para ahli kedokteran klasik itu sapi yang ada gajinya. Kayak ada tetelannya gitu tuh. Nah, itu yang lebih menyehatkan kalau untuk sapi. Kalau daging sapi yang murni itu malah bahaya untuk kesehatan. Ya, beda sekali dengan kambing. Nah, sedangkan kambing semuanya insya Allah bernutrisi. Baik lemaknya, baik dagingnya, baik susunya, atau tadi buntutnya, itu semua punya khasiat baik untuk kita. Ya, mudah-mudahan terjawab. baik,
dari Pak Yurmaini di Kalimantan Selatan. Ini perihal kayu bahar juga. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya perihal kayu bakar. Ini cara pemakaiannya dihancurkan hingga lembut atau cukup kayu bahar utuh langsung digosokkan ke anggota badan yang sakit. Tafadhal. Ya, tadi kayu bahar sama Kustul Hindi sama nggak gitu ya? Ya, nah, belum terjawab ya. Nah, tafadhal. Ya, ada sebagian bilang sama, Pak. Ada juga sebagian bilang beda. Tapi intinya itu semuanya dari India. Kalau menurut saya sama, Pak. Karena apa? Sifat kayu bahar dan Kustul Hindi itu sifatnya sama. Sifatnya panas kering. Nah, ini juga bagus untuk mengusir angin, misalnya untuk dahak-dahak ya, itu pun bagus. Nah, yang kedua tadi cara ngolesnya ya, Pak Moderator. Ya, cara pemakaiannya apakah dilembutkan atau digosokkan ke anggota badan yang sakit? Oh iya, dicampur, Pak, dicampur zaitun. Kalau nggak dicampur zaitun, dia bubuk, Pak. Nah, jadi tujuannya dicampur zaitun atau minyak lainnya, itu boleh agar lengket gitu, agar baluran gitu. Jadi bubuk itu dicampur dengan minyak agar meresap. Jadi sifat panas dari kayu itu dapat, terus sifat dari minyak itu meresap kan sifat panas tadi ke sendi kita, ke itu akhirnya dia akan mengurai di daerah tersebut. Ini juga bisa buat masuk angin ya, dibalur ke perut seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Ya, dipersilahkan. Masih ada beberapa waktu ke depan bagi para mahasiswa yang hendak diskusi atau tanya jawab tentunya seputar materi yang tadi disampaikan. Dipersilahkan. Insyaallah masih ada 15 menit. Dua penanya dipersilahkan baik melalui kolom chat maupun melalui resen. Tafadhal. Masih kita berikan kesempatan. Apabila tidak ada, mungkin Ya. ada. Ada lagi? Silahkan. Oh, ada Ya. satu lagi aja Ada ya. nih. Ya, satu penanya terakhir di kesempatan malam hari ini. Dipersilahkan kepada Pak Dwi Setia Pambudi dari Bekasi. Tafadhal, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz, Pak dosen. Saya mau nanya, ini kan tadi perihal masalah daging kambing. Saya kalau makan daging kambing doang itu nggak masalah, tapi kalau makan tambah gajinya itu langsung apa namanya? Saya kan termasuknya tensi tinggi gitu. Itu langsung pusing. Itu emang apa gaji daging kambing itu mempengaruhi tensi gitu. Itu Pak dosen yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, itu aja Pak. Ya. Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Yang belum dijelaskan tadi adalah yang nggak bermanfaat di kambing itu adalah yang pertama jeroannya. Oh, jeroan. Jeroan. Yang kedua adalah yang seperti, mohon maaf, area-area kepala Pak. Baik dari matanya, otaknya gitu ya. Cuman ini mohon maaf karena di tradisi kita ada namanya sop kambing ya. Kalau ada tukang jual sop di sini saya mohon maaf nih ya.
Itu kurang bagus, kurang sehat. Yang berikutnya adalah yaitu itu tadi gajinya. Jadi gaji, jeroan, sama bagian kepalanya kata para kedokteran klasik itu tidak menyehatkan gitu ya. Atau kurang bagus lah gitu ya Pak ya. Jadi kita hanya ambil susunya, dagingnya, sama yang tadi ya, yang bermanfaat. Tulang ekor untuk penyakit-penyakit pinggang sendi gitu ya. Ya, jadi ambil dagingnya saja Pak, atau susunya. Insyaallah ya Pak ya. Nah, dagingnya tadi udah dijelaskan ya. Daging kambing sifatnya panas, lembab. Ini bagus untuk peredaran darah malah Pak. Oh iya Pak. Kalau panjenengan darah tinggi, terus makan sering konsumsi daging kambing sama dibekam, wah sehat sekali. Oh iya. Insya Allah ya. Ya. Barakallahu fiik. Amin. Baik, mungkin itu ya terakhir ya Pak Moderator. Apa ada lagi satu? Ada susulan dari Pak Bagus Purwandito. Oh ya, ada satu lagi. Baik, nggak apa-apa. Ada dua lagi nih ya. Ya dicukupkan aja waktunya. Ya, ada cukup kan bagi mahasiswa. Bagi dari Pak Bagus, ini perihal tata cara pengolahan tentang ekor kambing yang tadi disampaikan oleh Pak dosen. Tafadhol. Ini pertanyaan bagus, belum ada yang nanya kayaknya. Saya pun hampir lupa ini. Iya. Ya ini pertanyaan bagus, artinya menyimak, jangan ingin tahu dan ingin mencoba kan gitu ya. Tapi yang diambil dari itu adalah tulang ekor ya. Jadi bukan buntut ya. Tulang ekor itu dia ada di ujung panggul ya. Jadi ada ujung panggul. Kan di ujung panggul ada bagian yang menonjol tuh. Nah, menonjol itu larinya kan ke ekor. Bukan buntutnya, bukan ya. Tulang ekor itu yang ujung ini nih. Panggul namanya. Kayak ujung tulang apa namanya? Bokong ya. Bokong yang menonjol ke arah ekor. Nah, udah bagian situ tuh. Nah, caranya dicuci bersih tulangnya, direbus. Boleh menggunakan campur serai sedikit ya, biar nggak terlalu bau. Nah, ini direbus dengan air. Direbus dengan air, kira-kira airnya mengering setengah. Misalnya gini, ini kan yang kita mau ambil 3 gelas ya. Jadi kalau mau aman, masukkan 6 gelas air sampai dia kering setengahnya. Nah, kalau 6 gelas air, kalau setengahnya kan berarti kan 3 gelas. Nah, kalau udah setengahnya dibagi 3 gelas. 1 gelas diminum hari pertama, 2 gelas diminum hari kedua, yang ketiga gelasnya diminum hari ketiga. Jadi buat 3 hari. Jadi sekali rebus, buat 3 kali minum. Sisanya yang 2 hari boleh taruh kulkas. Gitu ya. Minum boleh diangetin, tapi nggak terlalu direbus. Hangat-hangat aja. Atau minum dalam keadaan dingin nggak apa-apa juga. Tapi bagusnya diangetin dulu ya. Nah itu wallahu alam. Jadi rendaman itu apa rendam? Apa tadi ramuan tadi 3 gelas itu bukan untuk sehari diminum semua, bukan. 1 gelas 1 hari, 1 gelas 1 hari. Jadi buat 3 hari, 3 gelas buat 3 hari. Seperti itu ya. Ya kalau kurang jelas boleh nanti nanya lagi. Tapi intinya dari 6 gelas, kalau mau aman ya, 6 gelas sampai kering setengah. Nah itu nanti kalau udah kering setengahnya dibagi 3 gelas. Diminum 1 gelas sehari. Jadi buat 3 hari. Mudah-mudahan jelas ya. Nah itu cara minumnya seperti itu. Baik, ada lagi?
Satu lagi ya. Perihal susu sapi, apakah bagus buat kesehatan, Pak dosen? Nih, nanti disangka kita nyerang produsen lagi ya. Enggak, ini buat edukasi aja ya. Kurang bagus. Ya, lebih baik kambing. Kambing susunya itu sangat baik untuk manusia. Karena kita lihat sapi, ini mohon maaf ya, ini kata para ahli kedokteran klasik, kalau kita mau mengambil sesuatu manfaat, kita lihat karakter dari hewan tersebut. Kalau kambing makan gesit, udah gitu dia tukang kawin ya. Nah, jadi daging kambing lumayan tuh ya buat kita libido kita bagus. Terus susunya pun bermanfaat. Dilihat dari karakter kambing, kambing lebih bergerak, lebih kuat, lebih gesit. Ya. Nah, kalau lihat ini mohon maaf ya, kita lihat karakter sapi. Sapi itu lambat. Sapi itu malas. Sapi itu gemuk. Ya. Jadi dan sapi pun diajak kemana aja mau deh. Padahal badannya gede. Karakter kita perhatikan. Ya, badannya gede, diajak ke sono ke sini lebih gampang. Coba kambing, kadang nggak mau nurut, susah. Ngelawan sini, ngelawan sono. Kecuali udah pawangnya ya, atau sudah sehati sama kambing, biasanya pengembala. Kalau kita yang biasa-biasa, gembala kambing, kurus kita. Mau tenaganya kuat, nggak mau diatur. Kalau sapi, cocok aja anak kecil, cocok aja hidungnya. Anak kecil yang suruh narik ke kanan ke kiri mau dia. Nah, dari sifat dan karakter hewan tersebut, itu menandakan apa? Nah, makanya orang yang tergantung dengan susu sapi, anak-anaknya yang tergantung dengan susu sapi, tidak dengan susu ibunya, ASI. Sebaik-baiknya susu itu ASI ya. Nah, itu akhirnya karakter itu akan didapat. Karena susu itu kan darah sebenarnya ya. Metamorfosis dari darah. Nah, darah itu adalah cairan yang dari hewan tersebut ya. Misalnya sapi, susu sapi itu dari bagian tubuh sapi itu sendiri. Dan karakter dari hewan itu akan ngikut ke sari-sari yang sari-sari dari hewan tersebut. Nah, hewan tersebut karakternya itu pun akan ikut. Ya. Jadi karakter dari sapi akan ikut ke sari yang susu tadi. Akhirnya banyak anak-anak sekarang yang tergantung dengan, mohon maaf ya, masa kecilnya dengan susu sapi, akhirnya apa? Susah diatur, males, mager, ya, lambat, kurang gerak. Kalau alam ini mah pembahasan dari itu ya, para ilmuwan kedokteran klasik, bahwa sifat binatang itu pun akan mempengaruhi. Kalau mungkin itu saja ya, Pak Moderator. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Jazakallah khair kepada Pak dosen pemateri, tapi maka Pak Kevin yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kendala pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita bertemu di hari Kamis sebagaimana jadwal yang sudah admin share di grup. Insya Allah kita bertemu malam hari di Kamis yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat dan kebaikan buat kita semua. Kita tutup perkuliahan pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak dosen. Izin nih, Ustaz. Ya, mangga tafadhal Pak Iko. Izin Mangga, lagi. silahkan. Pak Wicak, silahkan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. keluar, Ustaz. Ya, mangga, silahkan Pak. Tafadhol. Selamat beristirahat.